Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada anak-anakku kelas 9 SMP, pertama-tama paling mohon maaf ya, karena pembelajaran untuk saat ini kita menggunakan pembelajaran dengan menggunakan metode daring ya, karena situasi COVID Corona yang masih belum aman, benar-benar aman. Oleh karena itu kita tetap semangat belajar ya. Bismillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi, dan kita belajar. Kesempatan ini kita akan membahas bab 1, meyakini hari akhir, iman kepada hari kiamat, mengakhiri kebiasaan buruk, yaitu materi kelas 9 bab 1. Bahwa kiamat ini dibagi dua anak-anak, bahwa kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil dan kiamat kubro adalah kiamat besar, kiamat yang sungguhnya. Namun sebelum kita bicara lebih jauh tentang kiamat ini, adalah kita akan bicara alam akhirat. Nah, sebelum kita bicara akhirat, maka ada tahapan-tahapan atau fase-fase bahwa kita hidup ini melalui beberapa tahapan ya. Sebelum kita masuki pada hari akhirat nanti, kita akan masuk pada yang namanya yaumul barzah atau alam kubur. Selanjutnya menuju di yaumul ba'ats, terus menuju lagi ke yaumul mahsyar, dan ada lagi yang namanya yaumul mizan atau yaumul hisab, yang pada akhirnya nanti akan menentukan kita semuanya sebagai hamba Allah ke surgakah atau ke neraka. Anak-anakku yang kami cintai, untuk lebih lanjut, kiamat yang identik dengan kehancuran total ini dibagi dua, yaitu sugro dan kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, contohnya kematian seseorang, musibah, kecelakaan, kebakaran, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya ini. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Untuk yaumul barzah artinya gini, yaumul barzah itu sama dengan alam kubur atau pintu gerbang alam akhirat. Berikutnya, setelah dari yaumul barzah, kita memasuki lagi, yaitu namanya yaumul ba'ats, yakni alam kebangkitan manusia dari kubur. Setelah kita melampaui yaumul ba'ats, maka kita akan masuk pada alam berikutnya, yaitu yaumul mahsyar, atau tempat dikumpulkannya manusia dari kubur. Kalau orang Jawa bilang adalah oro-oro mahsyar, yang luasnya luar biasa. Manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong orang lain, karena apa? Memikirkan dirinya sendiri saja sudah sulitnya luar biasa. Berikutnya akan masuk pada yaumul mizan atau yaumul hisab, yakni apa? Hari ditimbangnya amal manusia atau dihitungnya amal perbuatan manusia. Dan inilah nanti yang akan menentukan bahwa manusia itu akan masuk neraka atau surga. Perlu kita ingat bahwa neraka adalah sebagai balasan kepada orang-orang yang tidak beramal baik, sedangkan surga adalah balasan bagi hamba-hamba Allah yang beramal baik, beriman, bertakwa. Anak sekalian, masuklah kita pada dalil naklinya tentang kiamat ya. Dalil nakli itu dari Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama perlu dicatat ya anak-anak. Quran surat Al-Hajj ayat 7,
Terus berikutnya Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Quran surat Az-Zumar ayat 68 sampai 69. Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Quran surat Yasin ayat 51, 53 dan 58. Hadisnya adalah hadis riwayat Tirmidzi. Berikutnya juga Quran surat Ali Imran ayat 30. Berikutnya Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7 dan yang terakhir adalah Quran surat Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. Itu dalil nakli atau dasar dari Al-Quran dan hadis tentang hari kiamat. Sedangkan kita masuk pada tugas mandiri. Pada anak-anakku sekalian, tolong didengarkan baik-baik. Salinlah dengan huruf Arab beserta artinya. Dalil nakli berikut ini pada kertas folio dengan identitas lengkap, yaitu nama, nomor absen, kelas, dan sekolah. Yang pertama, Quran surat Al-Hajj ayat 7. Yang kedua, Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Berikutnya Quran surat Az-Zumar ayat 68 sampai 69. Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Quran surat Yasin ayat 51, 53 dan 58. Terus hadisnya riwayat Tirmidzi, nanti dicari di buku PAI kelas 9 itu ya, produk Kemendikbud tahun 2018 itu nanti lengkap. Berikutnya adalah Quran surat Ali Imran ayat 30, Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7, dan yang terakhir Quran surat Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. Sedangkan tugas untuk mengerjakan soal ini ada 5 pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan ya. 1. Pengertian hari kiamat. 2. Cara menjalani kehidupan dunia yang baik. 3. Fungsi iman kepada hari kiamat. Yang keempat, amalan seseorang ahli surga itu gimana? Yang kelima, pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. Inilah 5 pertanyaan yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Caranya, kerjakan di kertas folio. Setelah dikerjakan, dikumpulkan ke sekolah dengan cara salah satu temanmu yang mengumpulkan di sekolah dengan protokol kesehatan. Tidak boleh beramai-ramai, tetap menggunakan masker, nanti mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menjaga kebersihan. Jadi protokol kesehatan harus kita jaga benar. Atau nanti bisa kami kirimkan alamat-alamat seperti di WA saya atau di alamat di situs-situs yang nanti akan kami kirim kepada anak-anak. Ya, anak sekalian, demikianlah untuk bab 1 ini tentang hari kiamat. Ya, sekali lagi Bapak mohon maaf kepada anak-anak karena pembelajaran harus menggunakan daring karena situasinya masih COVID-19 belum 100% pulih. Dan sebelum kami akhiri, perlu kami ingatkan kepada anak-anakku yang masih kurang puas dengan paparan materi yang sangat singkat ini, anak-anak bisa mendengarkan kembali siaran pendidikan agama Islam di Radio Suara Juwana FM dengan gelombang 96,3 setiap jam 11 hari Jumat. Jadi sekali lagi, setiap hari Jumat mulai pukul 11. Insya Allah di situ anak-anak akan lebih panjang lebar karena akan saya kupas secara panjang lebar. Demikian, terima kasih. Tetap semangat. Kita bersyukur kepada Allah. Bersolawat kepada Nabi. Semangat belajar. Mudah-mudahan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.